Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari HIRA atau Halal Ingredient Recognized Analyzer akan mempresentasikan hasil kerjasama kami, di mana HIRA ini ialah analisa halal haram suatu produk menggunakan pendekatan pemindai komposisi suatu produk. Saya di sini sebagai moderator dan rekan saya Ahmad Zaini dan satu lagi Laras. Next. Oke, masuk ke latar belakang. Jadi kenapa kami mengambil ini? Karena kepentingan konsumsi halalnya atau urgensinya. Jadi konsumsi makanan halal dan thayyib atau baik atau sehatnya adalah kewajiban mutlak bagi umat muslim. Lalu pesatnya perkembangan industri pangan lokal dan impor meningkatkan variasi produk di pasar. Lalu karena kepentingan yang tadi, timbullah masalah, yaitu kompleksitas komposisi, di mana istilah ilmiah dan kode asing, penggunaan kode internasional seperti numbers ataupun itu, dan istilah kimia yang asing bagi masyarakat awam. Lalu bahan seperti gelatin atau emulsifier sulit diidentifikasi. Sumbernya apakah dari tumbuhan, hewan yang halal ataupun babi, hewan yang haram. Lalu membaca teks komposisi berukuran kecil persatu persatu tidak efisien dan rentan kelalaian, ataupun mungkin bahasa luar seperti bahasa Cina, bahasa Korea ataupun bahasa Jepang yang bisa menyebabkan misinformasi. Lalu karena masalahnya tadi, timbullah solusi, yaitu teknologi OCR dan AI. Teknologi OCR ini mampu mengekstrak teks dari foto kemasan produk secara instan dan real time. Lalu teks hasil tersebut scan diproses untuk mendeteksi bahan krisis atau haram secara otomatis. Lalu karena solusi dan masalah tersebut timbullah produk, yaitu HIRA Analyzer, di mana HIRA ini ialah aplikasi berbasis mobile web yang praktis, yaitu tanpa perlu melakukan instalasi. Di mana aplikasi ini sangat berguna untuk membantu konsumen muslim memastikan kehalalan produk secara cepat, tepat, akurat, dan meningkatkan ketenangan saat berbelanja. Oke, masuk ke project overview atau gambaran project kami ini. HIRA merupakan aplikasi yang dirancang untuk membantu pengguna dalam mengenali kandungan bahan pada produk makanan maupun minuman, serta menganalisis status kehalalannya secara cepat dan efisien. Sistem ini dikembangkan untuk mempermudah proses identifikasi bahan tanpa perlu melakukan pengecekan secara manual. Lalu pada slide selanjutnya ialah problem statement atau rumusan masalah. Jadi masalah di sini ialah banyaknya masyarakat mengalami kesulitan dalam memahami kandungan bahan pada produk makanan dan minuman, terutama bahan dengan istilah asing atau nama ilmiah seperti numbers tadi. Kondisi ini menyebabkan proses pengecekan status kehalalan produk menjadi kurang efektif dan memerlukan waktu lebih lama. Lalu ada significance atau manfaatnya, di mana manfaat ini pengembangan HIRA diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengidentifikasi kandungan bahan produk dan mengetahui status kehalalannya. Selain itu, aplikasi ini juga dapat meningkatkan kesadaran pengguna terhadap pentingnya informasi bahan pada produk makanan dan minuman. Lalu ada solusi, proposed solution, di mana solusi yang ditawarkan tadi ialah pengembangan aplikasi HIRA tersebut yang mampu mengenali kandungan bahan pada produk makanan dan minuman, serta memberikan analisis status kehalalan secara cepat dan mudah melalui sistem digital. Lalu tujuannya, di mana tujuan pengembangan dari HIRA ini adalah untuk membantu masyarakat dalam memperoleh informasi mengenai kandungan bahan pada produk makanan dan minuman, serta mengetahui status kehalalannya secara lebih mudah, cepat, dan akurat. Oke, baiklah, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Laras. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada metodologi yang kami gunakan dalam membuat sistem HIRA ini. Pertama yaitu ada studi literatur, lalu pengumpulan data atau dataset, lalu perancangan sistem, selanjutnya implementasi,
lalu pengujian atau testing, dan yang terakhir yaitu evaluasi dan juga analisis. Next. Nah, yang pertama yaitu studi literatur, yang dimana konsep halal dan juga haram dalam Islam terdapat dalam dalil Al-Quran atau hadis, yaitu diterangkan juga dalam Quran surat Al-Maidah ayat 3, yang artinya diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi atau daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Quran surat Al-Maidah ayat 3. Lalu dijelaskan lagi dalam firman Rasulullah SAW bersabda, yaitu setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim nomor 2003. Selanjutnya yaitu pengumpulan data, yaitu dataset. Nah, untuk pengumpulan data kita harus membangun sebuah knowledge base dari era tersebut atau sistem tersebut. Nah, untuk pengumpulan data tersebut dibagi beberapa poin. Yang pertama itu pengumpulan data untuk membuat base knowledge dari RAG diperoleh melalui website seperti American Halal Foundation, itu untuk membuat rules-nya. Lalu selanjutnya itu dataset dikompilasi menjadi file JSON dengan 3 kategori. Yang pertama itu halal, haram, lalu subhat. Nah, subhat ini sendiri nantinya akan dikategorikan ke dalam haram. Next. Nah, selanjutnya itu perancangan sistem. Nah, sistem yang kami buat menggunakan bahasa Python dengan UI Gradio sebagai antarmuka yang kami gunakan dalam menampilkan data pada sistem tersebut. Lalu kami kombinasikan dengan OCR Engineer, yaitu model multimodal dengan menggunakan Qwen 2.5 VL, yaitu digunakan untuk membaca teks dari gambar label yang akan diinputkan ke dalam sistem OCR itu sendiri. Lalu selanjutnya RAG modul, yaitu pencocokan bahan dengan rules JSON ditambah dengan LLM reasoning untuk bahan di luar dari database atau rules JSON tersebut. Dan yang terakhir yaitu yang paling penting yaitu LLM inference, yaitu menggunakan Hugging Face inference API yang digunakan dengan data 72 billion instruct. Selanjutnya itu implementasi. Untuk implementasi dari sistem IRA ini sendiri, yaitu mengintegrasikan model multimodal untuk OCR dan juga reasoning, yaitu menerapkan RAG sebagai sumber pengetahuan eksternal. Selanjutnya setelah sistem tersebut telah dirancang sebelumnya, lalu tahapan berikutnya yaitu deployment di Hugging Face. Next. Lalu untuk pengujian atau testing, nah akurasi deteksi yaitu membandingkan output IRA dengan data ground truth. Lalu stress testing dengan mengukur respon sistem pada berbagai kondisi input, mulai dari gambar blur, teks asing, lalu bahan campuran yang diinputkan. Lalu untuk evaluasi dan juga analisis, itu menghitung precision, akurasi dari hasil klasifikasi halal dan juga haram yang telah diinputkan dari produk makanan tersebut. Next. Baik, selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh teman saya Ahmad Zaini. Saya akan melanjutkan pembahasannya, yaitu tentang bagaimana alur kerja dari HIRA ini atau sistemnya ini. Langsung saja di bagian sini, yang pertama ada input penggunanya. Nanti pengguna bisa masukkan berupa foto atau teks. Nanti ada 2, foto jika langsung ingin memfoto komposisi dari produknya. Kemudian dari situ jika user mengupload foto, nantinya akan dilakukan ekstraksi teksnya oleh
LLM-nya, yaitu menggunakan model QM235 tadi, dan dia akan masuk ke daftar bahan hasil ekstraksi. Kemudian jika teks, ya dia langsung saja masuk ke daftar bahan hasil ekstraksi itu. Kemudian setelah didapat hasil transformnya itu, kemudian LLM akan memproses daftar bahan dengan mengacu pada konteks dari rules dari yang ada di RAG yang sudah kami sediakan. Itu nantinya ada beberapa daftar bahan yang dikategorikan halal atau haram atau juga subhat nantinya di dalam. Kemudian setelah dilakukan rujukan, kemudian masuk ke LLM melakukan penalaran inference. Jadi dari data yang sudah diolah, kemudian LLM akan menentukan hasilnya ini halal atau haram. Nah, di sini juga melakukan proses dari tadinya subhat itu kami kategorikan haram karena di situ unsurnya 50-50 antara halal dan haram. Jadi di situ kami memasukkannya ke kategori haram saja. Kemudian ya di sini jika ada bahan haram maka outputnya nanti haram. Jika halal ya halal gitu. Nah, ini ada tampilan dari Kira. Di sini kami untuk deploymentnya di Hugging Face karena untuk mode 72 bit itu tidak memungkinkan untuk dirun secara lokal. Jadi kami menggunakan Hugging Face. Di sini saya jelaskan bagian dari kami. Yang pertama untuk UI Gradle-nya ini dibantu oleh teman saya si Laras untuk membantu mendesainnya. Kemudian si Irsyad teman saya juga membantu di bagian pengumpulan data untuk membantu LLM menentukan halal haram dengan rules RAG yang ada di sini JSON dengan formatnya JSON. Oke, di sini saya integrasikan dari UI yang udah didesain oleh teman saya Laras dan juga data yang udah dikumpulkan oleh Irsyad jadi satu dengan dihubungkan oleh yang tadi di ini. Sedikit saya jelaskan di sini. Di sini ada untuk reasoning prompt-nya berdasarkan dari studi literatur yang sudah kami cari, ada bahan yang mengandung alkohol, haram, dan yang lainnya. Oke, di sini langsung saja kita coba jalankan. Di sini kita coba upload dari sebuah foto komposisi produk dengan bahasa asing dengan bahasa Jepang. Seperti mau coba. Oke, bisa dilihat di sini dia untuk foto komposisinya menggunakan bahasa Jepang. Jadi mungkin untuk orang awam tidak tahu ini komposisinya apa saja di dalamnya. Jadi kita bantu dengan menggunakan Hira ini dengan pendekatan LLM dan inference-nya nanti kita cari apakah ini halal atau haram. Kita langsung analisis. Untuk pertama seperti yang alur sistem kami jelaskan tadi, pertama dia akan membaca teks dari gambarnya. Nah, di sini ada hasil dari beberapa komposisi yang terdeteksi, sekaligus dari beberapa komposisinya ada terjemahannya di sampingnya di dalam burungnya itu. Kemudian lanjut setelah didapatkan hasil ekstraksi dari foto, dia akan melakukan analisis. Ini agak sedikit. Nah, habis itu akan muncul di sini. Dia dikategorikan sebagai haram. Di sini ada ini ada alkohol. Nah, dalam sini ada kandungan alkohol. Jadi kita tidak perlu repot lagi untuk nyari terjemahan atau apa ini halal atau haram. Jadi dengan ini kita langsung scan daftar bahannya apa saja, nanti dibantu AI untuk melakukan ini halal atau haram. Nah, di sini dari produk ini dikategorikan haram. Oke, seperti itu. Oke, kembali saya kembalikan kepada moderator. Sekian dari presentasi produk kami. Jika ada kesalahan kata dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.